Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid, senang sekali di episode kali ini aku bisa menculik salah satu yang paling susah juga diajakin ke acaranya Modest Talk, yaitu adalah Gani. Hai semuanya, salam kenal. Aku Gani dari Gone Gani dan sekarang aku lagi bersama Mbak Ana di Modest Talk. Aku senang banget. Terima kasih Seneng banyak banget. Akhirnya Kakak. begitu dikabarin lagi ada di Jakarta. Oke, kita langsung siapkan studio yang mohon maaf apa adanya ini gitu. Jadi terima kasih sudah mampir. Sama-sama. Aku senang banget Mm, udah diundang di Modest Talk. Terima kasih lagi, terima kasih banyak Mbak Ana udah undang Gone Gani gitu mm, untuk berada di acara di The Power of Modest Talk kita The bilangnya. Power of Modest Talk gitu. Keren banget. Dan ini kita nggak mau menyanyiakan juga karena Goni salah satu brand yang sering dijadikan acuan juga untuk brand-brand lain. Selain followers yang sudah 2,2 M, Alhamdulillah. juga sering dijadikan referensi talent-talent modelnya sama banyak brand karena selalu unik dan juga cara pendekatan Goni brand terhadap customernya. Nanti kita bakalan ngomong lebih detail lagi, bakalan banyak belajar dari Gani ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu awal mulanya tuh kapan sih gitu. Sama Gani tuh kok bisa tiba-tiba bikin brand modest fashion gitu. Oke. Jadi awal mulanya Gone Gani itu di tahun 2016 akhir. Tepatnya itu tuh waktu itu saya tahun 2016 2015 itu tamat kuliah nih ya, tamat kuliah. Terus selama waktu kuliah itu saya udah suka nih dengan dunia fashion gitu loh. Itu terlihat dari saya sering diajak oleh teman-teman model kan ya. Kan teman saya banyak model waktu di Malang. Itu mereka tuh mengajak saya untuk mencarikan referensi baju untuk mereka show Oh gitu loh. justru Gani yang diminta Iya, cariin. nah Oh, terus oke. di samping itu juga aku suka banget tuh dengan apa namanya kreasi hijab dan lain sebagainya, suka banget gitu. Nah dari situ tuh aku waktu kuliah itu aku emang berpikir oke gitu, next time kalau aku tamat kuliah di sini di Malang gitu ya, aku tuh pingin Punya brand sendiri. pengen punya brand sendiri yang ada nama aku gitu loh. Yang jelasnya aku pengen kerja di 3 kota besar, kalau nggak di Surabaya, di Jakarta, atau di Bandung. Oke. Mungkin itu yang namanya kalau kita itu punya cita-cita, kita punya mimpi, itu jangan malu untuk mengungkapkan. Karena apa? Oh. Kalau kita ungkapkan tuh semua alam ya, alam itu tuh akan seperti mendoakan kita gitu loh ya. Amin dan kesampaian. Nah, kesampaian alhamdulillah Gone Gani berdiri di Kota Bandung yaitu di tahun 2016 akhir gitu. Itu tuh saya aku nggak ngira banget gitu ya bakalan Gone Gani itu baru launching produk tapi langsung boom banget gitu loh ya. Itu menurut aku sih suatu mujizat, itu mungkin Alam lagi ya. alam lagi ya, alam lagi. Tadi aku kebetulan pas mendirikan Gone Gani di tahun 2016 akhir itu tuh aku tuh udah punya referensi teman-teman influencer ya. Salah satunya ada Amelia Oh Ele, ya. ada Dwi Handap, ada Mega Iskanti. Waktu itu tuh aku kenal mereka gitu loh, dan mereka kenal aku juga gitu kan. Nah, terus pada akhirnya masih ingat banget aku ngeluarin produk itu rajut pertama sekali Gone Gani itu lahir itu dengan produk rajut ya. Jadi produk rajut teman-teman. Nah, pas produk rajut itu tuh yang rajut yang slit sweater yang sebelah sini ada belahannya. Dan Knit itu sweat. viral banget pada tahun 2016 tersebut gitu ya. Semua online shop ya. Dulu tuh namanya masih online shop ya teman-teman ya. Belum ada tuh istilah-istilah ada brand ini nggak ada ya. Semuanya yang jualan di Instagram itu tuh disebutnya online shop gitu ya. Jadi nah, hampir semua foto Gone Gani yang rajut slit sweater itu tuh dipakai semua online shop yang ada. Bahkan Tanah Abang ya, pusat grosir juga pakai foto Gone Gani gitu loh. Nah, waktu itu tuh aku masih ingat banget aku nawarin si Amel, "Beb, aku mau endorse ini dong," gitu kan. Terus dia bilang, pertama sekali dia menolak gitu loh. "Kayaknya belum masuk deh sama aku, style aku kan," kata gitu. Oh ya udah, aku nggak pantang menyerah tuh. Aku tanyain lagi, "Beb, aku ada lagi nih produk yang ini kayaknya baru di Indonesia," kata aku bilang gitu. Nah, aku bikin ini, "Wah bagus nih Gan," kata gitu. "Boleh deh, aku mau warna ini," gitu lah. Nah, akhirnya aku kirimlah ke dia ke Malang. Pas dipakai oleh Amel itu, Masya Allah, boom banget gitu loh. Karena apa? Kita hanya menyediakan produk itu hanya 12 piece
12 piece selusin ya. 12 piece itu kita endorse si Amel, terus endorse si Agnia Pujambi Agnia waktu itu ya, Punjabi. endorse si Helmi Nursifah saat itu, endorse si Dwi Handa saat itu. Nah, yang pertama sekali kita endorse adalah si Amel ini gitu loh. Pasti dipakai oleh Amel langsung boom banget, followers kita itu langsung jadi 20.000, dan itu tuh kalau nggak salah tuh stok kita tuh hanya sisa 9 atau 10 piece, dan itu tuh Dari permintaan berapa nih? Kan awalnya dari 100 12. lusin. 12 lusin, jadi Enggak, 140. bukan 12 lusin, 12 piece. 12 piece, Satu oke. lusin ya. Jadi awal stoknya Gonegan itu satu lusin ya, 12 piece. Nah, itu. Jadi dari 12 piece itu tuh udah kita endorsein seperti ke Amel, ke Agnia, ke Dwi Handa, ke Helmi Nursifah saat itu kan. Terus berkurang lah banyak. Berkurang lah gitu loh. Terus pas di endorse yang pertama sekali ngepost itu tuh kebetulan si Amel. Pas di post sama Amel, terus nempel followersnya gede banget, sampai 20.000 gitu. Saya kaget gitu kan. Serius ini gitu kan. Pas buka di Line gitu kan, open audience saat itu masih di Line gitu kan. Pas buka di Line sama WhatsApp kalau nggak salah itu. Jadi pas di Line tuh stok itu saat itu sisa 10 piece, tapi chat yang ada di Line itu ada 1.000 chat. Gimana tuh? Padahal Gimana produk cuma tuh 10 gitu kan. biji Aduh, gitu kan ya. mikir lah mungkin karena dari kecil sama ayah itu emang dididik hidup itu keras Gani kata gitu. Jadi kamu tuh nggak boleh tuh melenyeh-melenyeh, walaupun kakak kamu berada, itu bukan harta kamu. Itu adalah harta mereka. Kalau mereka mau kasih kamu ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga. Kamu harus nggak- berjuang sendiri. harus berjuang sendiri. Jadi waktu kecil tuh aku tuh udah diajarin seperti jualan waktu SD gitu kan, jualan markisah lah, jualan manggis, jualan keripik lah gitu gitu. Terus akhirnya PO dong itu si 10.000. Nah, akhirnya aku mikir gini, nggak punya uang nih, gitu kan, gimana caranya, gitu kan. Terus akhirnya, oke lah, keluarlah ide-ide bisnis itu, gitu kan. Oke lah, aku harus open PO ini, bagaimana caranya. Orang harus bayar 100%, nggak boleh 50% ya, 100%. Dari keuntungan tersebut, kan mereka bayar 100% itu kan ada keuntungan Ada, untuk aku kan ya. Nah, dari keuntungan tersebut, aku restock lagi nih, khusus untuk barang ready. Jadi PO jalan, ready jalan gitu loh. Jadi sebelum PO ini beres selesai, ya ini udah ready. Jadi terus nih kenceng gitu ya kan. Dalam 1 bulan tersebut aku kaget nih lihat rekening, serius nih rekening segini gitu loh kan. Aduh itu enak banget jualan saat itu ya. Pokoknya Enak tinggal dikasih banget. ke influencer, Betul naik banget, followers. betul gitu. banget. Tapi saat itu tuh saya ingat aku ya Kak ya, untuk mencapai influencer, untuk endorse influencer itu tidak semudah sekarang ya. Kalau dulu tuh kalau pingin endorse influencer ya teman-teman ya, itu kita tuh harus sesuai dengan karakter dia. Kalau misal kalau dia nggak sesuai dengan karakter stylenya dia nggak mau gitu loh. Tapi Dan kalau itu kejamanan ya iya sama betul Gani banget. L tuh sempat nolak di awal. Sempat nolak gitu loh. Jadi kalau si L dulu sempat nolak gitu, tapi karena aku sadar gitu loh, oh si L ini kan dia karakter dia itu tuh kan elegan, kalem gitu kan. Jadi harus aku cari nih produk yang bagaimana caranya harus masuk ke dia gitu loh. Pada akhirnya keluarlah produk tersebut. Nah, setelah dipakai oleh L ini barulah gampang nih masuk kemana-mana gitu kan. Dari situlah Itu awal mulanya. awal mulanya. Nanti fast forward sekian tahun ke depannya nih, masih semudah itu ya jualan melalui influencer. Gimana Kak? Masih semudah itu nggak, misalnya endorse satu influencer, followers nambah, endorse satu influencer. Kalau sekarang. Kalau sekarang kayaknya enggak ya Kak ya. Jadi itu aku sempat juga baca informasi, ternyata itu tuh buat teman-teman semuanya, media marketing itu tuh banyak banget. Salah satunya ada ads, ada endorse, terus ada banyak banget gitu loh. Ternyata kita tuh tidak bisa menjalankan salah satu aja gitu. Kita harus menjalankan semuanya gitu. Kenapa aku bilang kita harus menjalankan semuanya? Karena apa? Karena endorse itu kalau nggak sekarang pasti akan nanti gitu. Jadi saling bersangkutan. Ketika yang namanya kita menjalankan ads kan berarti kita harus mencari orang yang engage ke Instagram kita. Nah, orang yang ingin engage ke Instagram kita itu kita tembaklah dengan ads gitu. Jadi tidak bisa nih kita hanya milih ads aja, kita hanya milih endorse aja, nggak bisa. Kita harus mengcombine gitu marketing yang banyak itu kita combine jadi satu. Kita gunakan aja gitu. Semuanya. Dan itu salah satu yang dijalankan sama Iya, Goni salah Gani. satu yang dijalankan oleh Goni Gani. Oke, jadi untuk sampai 2,2 M nih di Instagram, wah itu mah mimpi banget semua brand gitu ya. Udah dijalanin, berarti ya 2016 ke 2023 kira-kira 7 tahun 7 ya. tahun. 7 tahun. Awal mulanya mungkin endorse influencer masih ngaruh ya. Masih ngaruh. Kenaikannya 20.000 gitu. Udah gitu ditembak lagi sama ads. Terus ada strategi apa lagi nih biar sampai 2,2 M? Atau enggak strategi itu tetap sama, cuman orangnya aja yang diganti-ganti? Kalau untuk sampai 2,2 juta Juta. gitu ya. Itu tuh
yang masih kita lakukan masih sama ya Kak ya, seperti endorse. Tapi sekarang tuh kita udah nggak mengharapkan seperti dengan endorse ini kita nempel followers. Enggak, kita udah nggak mengharapkan itu lagi. Sekarang kita kalau biasanya endorse tuh kita lebih kepada, oh yang penting keberadaan Gonegani itu tetap dipantau nih gitu. Awareness-nya itu tetap ada gitu. Jadi kita udah nggak mengharapkan lagi seperti endorse ini terus kita berharap orderan banjir, terus followers udah kita udah nggak di masa itu lagi Udah gitu lewat loh, udah masanya ya. lewat gitu. Kalau dulu mungkin kita endorse ini kita mikir, aduh mahal banget ya, ngefek nggak ya? Terus kembali nggak sih modal kita? Nah dulu gitu. Tapi kalau sekarang tuh seperti kita endorse ya udah nggak, kita udah nggak mikir ke situ lagi. Yang penting ya udah, yang penting produk kita dipakai oleh dia. Terus kita punya filenya dan filenya kita bisa gunakan, itu kan mahal gitu kan. Kalau kita foto belum tentu kita bisa dapat seperti itu. Oke, berarti strateginya berbeda ya. Jadi untuk 2,2M yang mungkin tetap harus ada di Tetap mana-mana harus itu ada ya. di mana-mana itu. Terus sekarang ada strategi juga nggak sih? Oke, sekarang makro influencer, mikro influencer, nano influencer gitu. Itu dijalanin juga nggak sama Gonegani? Sejauh ini sih Kak, kita tuh emang kalau endorse itu kita tetap ada pakemnya ya Kak ya. Jadi setiap kita mau endorse itu ada pakemnya. Pakemnya itu contoh seperti apa? Kita lihat nih karakter Gonegani ini seperti apa gitu. Terus produk yang kita ingin endorse itu apa gitu. Misalnya aku lagi pengen endorse sweater ini. Nih, aku misalnya endorse, ini aku nggak boleh sembarangan endorse gitu. Nanti keluar jalur jadinya gitu kan. Aku nggak mau seperti pada akhirnya orang hanya asal-asal kirim aja, tapi sebenarnya tidak karakter Gonegani itu enggak gitu. Jadi emang ada namanya kita proses seleksi nih gitu kan, seperti dari banyaknya influencer siapa sih yang mencerminkan banget kardigan gitu Cardigans loh. ini, Nah, oke. kan nggak mungkin kita cari yang contohnya yang pakai dress gitu. Mungkin jarang mereka pakai kardigan gitu ya. Tapi Kita yang pakai cari abaya pasti nggak pakai cardigans kan? gitu loh. Jadi kita cari yang oke gitu loh. Kita cari influencer yang kira-kira masuk nih. Contohnya seperti oh iya yang stylenya agak ke boys atau yang stylenya anak muda atau yang mama muda yang masih apa nih jiwanya masih muda gitu kan seperti itu. Masih yang suka dengan karakter yang dari fitnya kita bisa nilai juga nih. Oh ternyata dia sering nih pakai baju-baju yang masih atasan celana. Oh butuh kardigan gitu. Oke. Tapi karakternya Gonegani sendiri gimana sih perempuan yang apa? Oke, kalau misalnya kita tanya Gonegani itu karakternya itu seperti apa sih sebenarnya ya? Ya jadi sebenarnya kalau di Gonegani itu dia itu ada casual, ada elegan juga, terus juga ada yang namanya seperti anggun. Ya, Oke. jadi walaupun dia boys, tapi boysnya itu tuh yang beretika gitu, yang nggak duduk di atas meja tiba-tiba. Nah itu enggak, jadi walaupun dia boys, tapi boysnya itu masih ada namanya girly-nya gitu Ada lah. elegannya tadi ya Ada kuncinya elegannya ya. itu makanya mungkin kalau kita lihat di Instagram Gonegani itu jarang banget tuh seperti ada model yang ketawa sumringah, yang tersenyum berlebihan jarang gitu. Jadi ya udah gitu kita banyaknya seperti tersenyum tapi tersenyum yang sewajarnya saja gitu. Karena seperti itu. elegannya tadi Nah, itu ya. iya gitu. Ini salah satu tolak ukur juga nggak sih kalau mau endorse? Iya. Iya. Jadi kita Jadi talent-talentnya juga dipikir. jadi talent-talentnya kita pikirin kalau seandainya untuk endorse produk yang tertentu. Tapi kalau kita pingin Gonegani awareness-nya doang, itu kita nggak mikirin nih dia mau seperti apa enggak. Tapi yang penting terpampang nyata aja gitu loh. Dia pakai produk Gonegani gitu. Jadi karena tadi mindset kita udah ubah nih. Kita sekarang itu bukan mencari followers lagi, tapi kita mencari engage gitu loh. Jadi dengan kita endorse orang tersebut udah pasti ada orang kepo dong. Secara nggak langsung mereka kepo, mereka klik tag atau mentionnya si influencer tersebut, orang akan masuk ke Instagram Gonegani. Nah, ketika mereka masuk ke Instagram Gonegani itu berarti kan mereka udah masuk ke dalam perangkap. Nah, gitu kan. Nyangkut dulu aja Udah deh ke nyangkut dulu, Instagramnya kita ya. gitu. Mereka follow tidak follow ya terserah mereka. Yang penting mereka tahu keberadaan kita gitu. Oke. Alat ukurnya apa sih kalau dari brand itu? Misalnya influencer sekarang banyak gitu. Kan banyak juga yang aku nggak suka sama dia, udah mahal, nggak works gitu. Oke. Nah, tapi kalau Gonegani ada alat ukurnya sendiri nggak sih? Oke, ini tuh works, yang penting fotonya bagus. Nggak apa-apa deh kalau misalnya, atau langsung ke penjualan. Jadi misalnya udah difoto sama dia, penjualannya laku gitu. Atau kayak gimana alat ukur? Jadi, sukses atau tidak suksesnya menggunakan influencer itu? Oke, boleh. Jadi sebenarnya influencer itu kan ada kelas-kelasnya ya, seperti yang kakak bilang tadi, ada yang makro, ada yang mikro, terus ada nano. nah gitu-gitulah ya. Maksudnya, nah itu biasanya kalau seperti yang makro tuh yang followersnya itu di 500 ke atas gitu kan. Terus yang bawah itu tuh mikro, terus sebagainya. Sebenarnya kita endorse mereka itu
sebenarnya tidak bisa kita ukur gitu kan Kak ya. Karena bisa jadi kita endorse sekarang itu tuh efeknya bukan Saat itu saat juga. itu, bisa jadi misal berapa bulan ke depan gitu, bisa jadi gitu Kak. Itu makanya ada itu istilah seperti kalau kita ingin emang fokus kita endorse untuk menjual produk, ya kita cari aja influencer yang mikro. Karena apa? Masanya lebih spesifik gitu loh, lebih kecil gitu. Jadi mereka tuh branding mereka tuh emang udah masa seperti mereka story pun ada tahapnya seperti dipakai dulu jalan-jalan. Terus kalau ada yang tanya barulah mereka Spill screenshot gitu gitu, ya. gitu. Jadi kalau emang pingin penjualan, emang fokusnya penjualan, yang menurut saya saran saya dari aku ya ke Mikro-mikro tadi. mikro-mikro tadi aja. Tapi kalau kamu ingin tujuannya untuk awareness gitu kan, ya itu kamu ya cari aja yang makro gitu. Ya kamu jangan mengharapkan penjualan, tapi udah pasti awareness kamu akan bagus gitu loh. Engage kamu bakal bagus sebagainya. Rajin nggak sih sama makro influencer yang 1 M-an gitu? Untuk Gungani yang udah followersnya udah 2,2 M, masih butuh ngasih awareness artis-artis gitu yang followersnya di atas 1 M. Hampir setiap bulan ada sih. Ada Hampir setiap bulan ada. Jadi emang dibudgetin ya? Emang dibudgetin. Jadi emang dari awal tuh Gonegani itu emang kita menggunakan semua strategi marketing gitu, endorse gitu kan, mau tidak mau kan. Kadang-kadang apalagi Instagram sekarang algoritmanya udah Nggak bisa ketebak. kacau banget gitu kan. Maksudnya seperti mungkin kalau kita lihat sekarang fenomenanya itu mungkin kalau mungkin Kak Ana mungkin melihat ke brand-brand tertentu gitu ya, itu like mereka itu emang jarang banget yang Tinggi. sampai 1000 gitu loh ya, 400, 500, 600, itu ya efek dari algoritma Instagram tadi yang nggak menentu. Mereka udah pengen kita tuh seperti jualan, mereka udah jualan gitu. Masa kalau kamu pingin pesan konten kamu ini sampai ke customer kamu, ya kamu iklan gitu loh, kamu lakukan ads gitu. Jadi sekarang tuh juga di Gonegani sendiri tuh di tahap titik ya udah kita nggak mentingin like juga, kita udah nggak mentingin seperti berapa orang yang like, karena emang udah siklusnya seperti itu gitu Kak. Kalau kita hanya fokus ke situ ya stres lama-lama kan ya. Gitu. Dan bisa jadi dari Instagramnya sendiri melimitasi karena goalsnya adalah biar dia nge-ads ya. Iya betul banget. Kalau nggak salah berapa persen ya ke followers kita, 10% nggak salah. Misal dari 2,2 juta followers kita itu yang sampai postingan kita itu tuh cuma 10% dari followers kita. Iya. Kasihan banget yang jauh banget gitu. Itu makanya di Instagram itu sendiri kalau kita menggunakan ads itu sendiri itu kan ada tuh namanya kita pingin nembak customer yang interaksi dengan kita 360 hari yang lalu, misalnya tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu udah nggak bisa gitu. Nah itu makanya sayang banget kalau kita tidak menjalankan ads juga gitu loh. Jadi ads selalu jalan ya? Selalu jalan. Gitu. Internal ada pakai agensi? Kita ada internal sama ada agensi gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya agensi-agensi itu juga menghemat kepusingan gitu ya? kepusingan. Bagi-bagi kepala ya, bagi-bagi fokus ya. Jadi bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki, iya benar, bagi-bagi rezeki. Kalau mau nanyain budget ya, karena ini sering juga ditanyain. Jadi budget yang sehat itu untuk marketing atau ads itu berapa sih? Misalnya apakah udah deh 10% dari target aja atau enggak 10% dari misalnya produk gitu. Kalau dari Gani? Kalau dari kita itu sendiri emang kita tuh ada dari orang keuangan tuh biasanya itu kan dipelajari sama mereka gitu kan, bahwasanya setiap bulan tuh kita ada laporan dari mereka gitu loh, dari orang keuangan bahwasanya ini kita bulan ini tuh penjualan sekian gitu ya. Penjualan sekian, terus kita udah mengeluarkan dana untuk iklan gitu. Iklan itu kan berbagai macam ya, 10% gitu loh. Oh ini hal masih wajar dengan omset segini. Biasanya kalau untuk di angka 10%, kalau untuk brand baju kayaknya kalau di angka 10 sampai 15 itu masih hal yang wajar gitu. Oke, jadi emang 10 sampai 15 lah ya. Itu masih hal yang wajar gitu. Dan berarti selalu harus punya orang accounting yang ngegawangin. Harus, karena dengan adanya orang accounting itu kita bisa semuanya, seperti kita misal biaya iklan kita udah berapa kepakainya, dibudgetin gitu kan. Terus di samping itu juga kita ada laporan nih dari biaya iklan kita, dari biaya ini 10%, tapi pendapatan kita ternyata misalnya nggak chief gitu nggak ya. Chief gitu, ini kenapa gitu, digali lagi. Oh ternyata ada yang salah di sini gitu. Jadi untuk ngegawangin dan dimintain pertanggungjawaban gitu lah ya. Gitu. Itu tadi kita ngomongin tentang strategi budgetinnya untuk marketingnya Gonegani gitu. Tapi kan juga selain kita beriklan, pasti juga kita perlu maintain komunikasi gitu. Kalau cara Gonegani buat terus engage sama customer itu
ngapain aja? Apakah sering bikin kuis? Apakah sering Instastory ngajak ngomong gitu? Kalau dilihat dari Instagram Gonegani mungkin jarang banget ya kita ada namanya kuis ya. Jarang banget kita ada namanya kuis. Terus kita jarang banget seperti adanya di story kita ngadain apa itu jarang banget. Itu seperti. Nah, paling kita yang kita lakukan dengan customer tuh dengan caption ya tadi ya caption. Mungkin bahasa yang kita ringan gitu, yang nggak terlalu berat gitu. Jadi istilahnya seperti kita bicaranya itu antara kamu dan aku gitu. Jadi kita menganggap Gonegen itu tuh aku gitu loh. Jadi manusia gitu. Sebenarnya Gonegen itu manusia. Jadi kita tuh sering bikin caption tuh seperti kalau menurut aku kayak jadi kita udah nggak seperti bahasa-bahasa yang sifatnya yang Nggak ada terlalu jarak lah general ya. gitu loh. Jadi kita pinginnya dekat gitu loh. Jadi kamu dan aku. Jadi mereka customer tuh nganggap seperti Gonegani itu ya emang makhluk hidup gitu loh. Nah, gitu memang ada gitu. Makanya kita mungkin lebih ke caption. Terus di samping itu juga walaupun sebenarnya DM-DM-nya kita nggak balas, tapi kita sebenarnya juga menjadikan DM dari mereka itu seperti masukan gitu. Mereka sukanya produk apa, kita produksi produk tersebut gitu. Jadi setiap DM itu juga sebisa mungkin dijawab gitu sama Enggak, admin? kita nggak jawab gitu. Jarang banget kita baca DM gitu. Misal kalau kebaca gitu ya, nah itu kita pasti akan jadikan itu referensi gitu. Tapi dari admin sosial media tersebut udah pasti dia akan memantau, tapi nggak balas ya Kak ya. Karena kalau balas nanti penuh Ada dong. percakapan ya? Penuh dong nanti DM kita gitu. Pasti yang jelasnya kalau teman-teman yang nge-DM itu kita usahakan baca gitu loh. Dan dari DM-DM yang masuk dijadikan masukan untuk Iya, betul banget. produk-produk selanjutnya. Oke. Terus kita akan bahas tentang talent nih, yang Oke, tadi oke, aku bilang oke. di awal. Talent-talentnya Gongan itu kok bisa sih, ini gak dapet dari mana sih orangnya gitu. Ada apa, searching model sendiri kah gitu? Jadi kebetulan di Gonegan itu ada namanya tim konten kreator ya. Tim konten kreator itu karena Terdiri dari tim konten kreator. terdiri konten kreator itu terdiri dari ada videografer. Videografer itu kita ada dua nih. Ada yang videografer profesional seperti mas-mas yang di sini ya. Itu ya kamera profesional gitu. Ada yang namanya apa namanya videografer yang sifatnya seperti handphone seperti masnya gitu. Jadi Buat reels. gitu loh. Jadi kita tuh dibagi gitu lah. Nah, terus ada namanya desain grafis. Desain grafis. Terus ada stylist. Terus ada apa nih wardrobe. Nah, jadi masih banyak perintil-perintilan lainnya gitu loh. Sehingga kita bisa menciptakan sebuah konten yang up to date. Juga ada maksud tim-tim yang sebelum kita bikin konten ini kita lihat nih apakah konten tersebut bagus atau enggak. Itu gitu. apa, head kreatifnya kah? Iya. Ada head kreatifnya. Ada head kreatifnya gitu loh. Tapi tetap gitu loh, kalau dalam pemilihan model gitu ya, seperti yang kakak bilang, kenapa sih Gonegani bisa menemukan model yang unik dan belum ada di brand lain. Nah, itu tuh sebenarnya itu tuh prosesnya sangat-sangat panjang gitu loh. Jadi prosesnya sangat panjang, dicari oleh tim kreatif. Kita kerahkan semua tim kreatif untuk mencari. Jadi semua orang nih bertanggung jawab nyari talent-talent baru. Mencari. Gitu. Nah, prinsip kita itu kita pengennya yang fresh dan itu tuh kita belum banyak di brand-brand lain gitu loh. Kita pengen jadi yang pertama nih yang pakai dia gitu loh. Jadi kita tuh sering banget ketemu model-model baru tuh seperti mereka tuh ketika bergabung dengan Gonegan itu mereka masih kaku gitu ya. Masih sangat-sangat kaku, tapi seiring berjalan waktu karena kita sering pakai, karena kalau kita tuh orangnya komitmen dan seperti kalau Gonegan itu orangnya komitmen dan seperti apa ya, konsisten gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang tuh seperti setia gitu. Jadi kalau udah satu model, ya udah kita itu terus gitu loh. Sampai di titik kita merasa, oh ini kayaknya udah mulai nih dari customer nih udah pingin yang fresh nih, kira-kira kita cari lagi yang baru gitu. Tanpa kita melupakan si model yang udah senior. Gitu. Tapi kita model senior kalau kita lagi pingin pakai kita hubungin. Gitu. Tapi berarti itu tuh pencariannya lewat Instagram ya, bukan Iya. pakai kayak agensi tertentu. Bukan. Gitu. Jadi kita menggunakan Instagram, nanti dari Instagram itu kita seleksi sampai misal udah terkumpul di sebuah file dan itu barulah seperti di ACC sama Hairul Gani. Gitu. Hairul Gani. Ini dia yang meng-ACC terakhir. Mata batin gitu kan. Jadi ini harus diraba-raba gitu kan, seperti wah ini cantiknya gini, wah ya gitu-gitu. Angle-nya gimana gitu. Jadi udah dikumpulin sebuah file itu nanti dipilih lah gitu loh. Dan kebayang kalau aku ngeliatin timeline-nya Gonegani ya, itu
di salah satu hotel gitu ya. Aku hafal dengan eskalatornya. Nah, Aduh, ini talentnya ganti baju berapa kali? Berarti kan butuh mental kuat juga kan iya buat betul dia. banget. Ganti baju lagi, turun lagi, ganti baju lagi di depan lagi dengan pose. Itu ada training khusus gak? Sebenarnya si model ini yang kita pikirkan juga tuh adalah kita lihat attitude-nya juga gitu kan, seperti wah ini kayaknya dia enak nih diajak photoshoot yang sifatnya riweuh gitu kan, yang sifatnya tuh mau riweuh gitu. Tapi kalau Karena misalnya di balik foto-foto manis itu kebayang Heeh, riweuhnya. itu kebayang gitu, apalagi mungkin yang Kakak Ana bilang yang di eskalator itu kan bayangkan kita dari kamar, kita harus turun ke lantai Oh, lobi, terus kalau misalnya kita dapat kamar paling atas, berarti kita harus turun ke lobi, kalau kita dapat bawah, berarti kita harus ke lobi lagi, eh, terus kita harus ke bawah, ya kan? Nah, itu tuh kebayang dong seperti telinga kita udah nggak enak gitu kan, dia harus pakai high heels gitu kan. Nah, itu kebayang kan? Berarti di situ tuh kita butuh banget sih model yang orangnya seperti yang eh cekatan, mau susah gitu cekatan, ya. mau susah gitu, mau capek dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita merasa, wah ini modelnya kayaknya nggak bisa nih gini, ya berarti kita nggak akan bawa ke tempat itu gitu. Kita mungkin Hmm, lebih ke dalam kamar gitu, hmm. gitu-gitu. Jadi Tap- ada pos-posnya masing-masing Oke, iya gitu. tapi itu beneran aku ngeliatin fotonya, wah ini kebayang talentnya nih. Harus gantiin baju, belum harus ngestimin gitu Mm-mm. dan turun lagi, Turun ganti lagi, baju, ganti ganti lagi, turun lagi. lagi gitu Iya kan. benar-benar. Itu apalagi dipakai high heel gitu. Kadang-kadang kasihan juga modelnya gitu kan, mulai seperti misal manggil si Stylist lah ya biasanya gitu ya lah. yang nemenin. Ada itu enggak, Hansaplast enggak gitu. Lecet. Lecet gitu kan, emang susah banget emang kalau untuk mendapatkan konten. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mungkin yang melihat ada konten Gonegani yang digunakan oleh brand lain boleh Mm-mm. ditegur gitu kan, karena tidak semudah itu kita untuk Betul. mendapatkan konten yang Yang secantik itu secantik itu tuh ah, butuh proses dan butuh materi yang besar gitu dan loh Kak. riset, Betul riset banget. dulu. Belum lagi riset cahaya kan. Belum lagi dikejar-kejar sama petugas. Pernah ada cerita. Pernah ada cerita dikejar sama petugas gitu. Kita udah dipantau banget nih. Wah, Heeh, ini kayaknya mereka nih foto ini deh kayaknya heeh, gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan ada di hotel-hotel besar tuh kita heeh. tuh emang kita udah izin pun mereka nggak mau gitu Nggak, loh. karena emang nggak boleh Emang nggak kelihatan. boleh gitu. Nah, Jadi jadi harus kita udah izin, ditutup. kita udah ngasih proposal nih, kita pengen kerja sama, nggak apa nih kita bayar gitu. Mm-mm. Nggak apa-apa kita harus nginap di situ, kita harus bayar sebagai mereka nggak mau gitu loh. Hmm, Memang tidak boleh gitu. Ada mm-mm. orang Karena kan foto. fasilitasnya maksudnya area umum Iya, kan nah itu gitu. berarti di situ ada cerita juga kadang-kadang. Jadi Hmm, tidak segampang itu ya teman-teman untuk mm-mm, mendapatkan seperti konten yang bisa secantik itu. Itu tuh mm. prosesnya sangat panjang banget. Makanya sedih ya kalau ternyata foto kita dipakai, tapi Heeh. barang jualannya dia bikin Iya, sendiri. betul Itu juga kan kayaknya banget. isu yang sering diangkat ya Mm-mm-mm. sama brand online ya. Iya, betul banget. Itu sering banget ya, kayak terutama di hijab gitu loh. Kalau Mm-mm. Gonegani bisa ngeluarin seperti tutorial. Karena kalau Gonegani kalau ngeluarin hijab, jualan hijab itu seperti tutorialnya itu kan banyak banget ya. Mm-mm. Nah, itu tuh sering banget video kita tuh diambil sama brand-brand lain karena kan hijab kan gampang kayak ya Mm-mm. gitu-gitu doang seperti yang Mm-mm. Kakak pakai mungkin nih hijabnya mungkin instant shawl gitu ya. Udah Itu bisa kan ketebak ya. iya, itu gitu-gitu aja. Maksudnya seperti banyak banget brand-brand lain yang jual gitu dari Mm. harga 35.000 Dan sampai pas udah kepake tetap aja beda. Maksudnya kalau udah kepake kelihatannya sama iya, gitu kelihatannya ya. sama gitu loh. Tapi kan mereka nggak tahu itu dari brand apa gitu kan. Apalagi Gonegani kalau bikin video tuh jarang banget seperti mencantumkan ada Gonegani gitu ya. Ya Hmm. udah, Kalau kayak gitu gimana tuh? kalau kayak itu ya udah kita legowo aja ya. Nggak Karena ditegor. kita mungkin kalau misalnya kalau ada customer yang mengadu ya, ada Hmm. lah customer, Kak ini foto videonya Gonegani dipakai oleh brand ini loh gini. Hmm. Ya paling kita cuma tegur Kak gitu loh. Mungkin kalau udah Hmm. parah banget gitu, Hmm. misalnya kalau masih satu dua sih nggak masalah kayak. Tapi Hmm. kalau udah pakai banget zebrek gitu kan, Semuanya gonegani Gonegani gitu. ya itu mungkin kita tegur gitu Hmm. ya seperti Kak ini kan konten kita gitu Hmm. gitu. Maksudnya Sedih ya. Dan sering kali tuh justru yang dijualnya kan namanya jualan baju muslim harus buka rezeki orang lain dong iya gitu ya. betul banget gitu. Tapi ya udah maksudnya seperti kalau ada laporan dari teman-teman customer juga kita biasanya bilang, "Oh ya udahlah nggak apa-apa, semoga Hmm. masuk bisa membantu mereka gitu kan." Hmm. Seperti itu. Itu juga butuh kelapangan juga Iya ya. betul banget. Berat loh ternyata bikin konten itu bener. Terus kita mau ngobrolin lagi tentang pemilihan tempat lagi Oke ini oke ya. oke oke. Apakah harus di hotel-hotel ya? Mm-mm, terus? Atau
biasanya tuh cara milihnya harus di tempat yang seperti ini, di tempat yang seperti ini gitu? Nah, jadi sebenarnya Gonegani tadi yang Mhm, Kakak Ana udah sempat tanya depan, gimana sih wanita Gonegani? Nah, mhm, berarti wanita Gonegani seperti tadi, casual, simple, mhm, elegan gitu. Jadi mhm, kita mencari tempatnya pun yang harus senada dengan si karakter si Gonegani ini gitu loh. mmm. Kita nggak mau seperti dan Gonegani itu anti banget nih namanya nuansa-nuansa yang seperti hijau-hijauan. Oh justru nggak ada hijau-hijau, nggak ada Mungkin outdoor ya? nggak, Karena kamu nggak suka outdoor kali? bukan. Kamu nggak suka panas-panasan ya? Bukan, jadi kalau outdoor pun tuh kita mencari yang sifatnya seperti kafe gitu. Kalau Mmm, nggak kafe itu seperti mungkin tembok-tembokan yang nuansanya seperti putih, putih, abu, abu oh, gitu. Tapi ada aksen seperti kursi, meja, mmm. lemari Jadi nggak gitu. mungkin tuh di lapangan bola gitu ya? Nggak mungkin. Tapi ada juga mungkinnya kalau seandainya di lapangan bola itu tidak ada rimbun-rimbun gitu, pohon-pohonnya rimbun gitu loh. Jadi Lucu harus kali ini. rapi gitu Harus loh, rapi ya? harus Oke rapi. oke. Jadi tidak mau kesannya di feed itu seperti acak-acakan gitu. Karena kan biasa kan kalau Mmm, udah ada asen pohon itu jadi ketika kita post foto berikutnya lagi itu seperti eh, berantakan gitu kan. Nah, jadi itu mmm, asa asa nggak riweuh enak gitu gitu, ya? riweuh gitu kan. Kalau Keluar deh kata orang bahasa kalau daerah. kata orang Bandung asa riweuh gitu kan. Gitu, jadi memang harus yang, putih, clean gitu kan, karena merepresentasikan ceweknya Gon Gani Iya, juga betul ya, yang banget. clean, elegan gitu. Gani lumayan konsisten juga ya untuk urusan look, baik secara fit maupun koleksi ya? Iya, itu karena salah satu biar orang loyal dengan kita ya Mhm, konsisten tadi, Kak, ya. mmm, Terus juga salah satu kunci kita ingin sukses, kita mhm, pengen diakui, ya kita harus konsisten gitu. Jadi kan mmm, salah satu bentuk konsisten kita itu nanti akan dinilai sama orang, "Oh, ini karakternya Gonegani loh seperti ini." Ya mmm, mungkin saya nggak tahu kalau mhm, bakalan Kana bakalan berpikir seperti itu, "Ini kenapa sih modelnya Gonegani unik?" Bahkan kita nggak berpikir seperti itu, Kak. mmm, Ternyata hal sekecil itu pun jadi bahan perhatian gitu loh, iya, Kak. Nah, heeh, itu berarti kan kita berhasil nih membuat konsisten gitu. Berarti mhm, orang menganggap, wah modelnya Gonegani ini nggak pasaran. Masa model talent ya, kayak mhm, talent yang ada di Gonegani ini nggak pasaran nih gitu loh. mmm, Masuk kita lihat di brand ini nggak ada nih gitu loh, mmm. seperti itu. Kalau ya itu talent konsisten gitu, sama produk konsisten juga nggak? Kalau Misalnya heeh. harus produknya outer atau harus produknya gini gitu? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita sendiri itu di Gonegani dari segi produk kita juga udah konsisten ya, Kak, ya. Mhm, Karena emang kalau kita lihat dari awal berdiri Gonegani sampai sekarang itu mungkin kita lihat Gonegani itu tuh casual gitu loh, Kak. Jadi mmm, mau mau dipakai ke acara formal pun non formal tuh masih bisa gitu loh. mmm, Nah, terus kita sempat juga tuh seperti ngeluarin baju set kerudung sama mhm, dress gitu. mhm, Dan itu Masya Allah gitu ya, seperti peminatnya luar biasa banget, mmm, tapi ada kuncinya gitu loh. Kita oke, tidak boleh sembarangan ngeluarin produk-produk yang dress one set itu yang sifatnya tidak sesuai dengan usia customer kita. Yang mmm, menjadi pegangan kita itu saat ini tuh kita lihat nih, kan di Instagram tuh ada ya kayak di mhm, insight-nya itu kita lihat tuh usia, customer kita tuh usianya dari usia berapa sih? mhm, Nah, itu kita tuh berusaha banget bagaimana caranya agar tidak keluar dari mmm, usia customer kita. Nah, itu kalau mhm, ketika udah keluar ini udah kita udah pasti udah berpikir, "Wah, ini udah pasti ini failed," gitu, mhm, maksudnya gagal nih, udah mhm, pasti ini gagal nih. Dan ternyata emang benar gitu loh. Jadi mmm, kita udah coba nih gitu. Jadi pernah deh gagal gagal Pernah. produk. Apa tuh produk yang dinilai paling gagal deh ini di Gongani gitu? Ya Karena bisa nama jadi gagal di Gongani, sukses di yang lain, sukses di yang Iya, lain betul ya? banget. Jadi, sebenarnya produk yang kita katakan gagal itu apa? Produk yang nggak habis ketika open order. Contohnya dia Mmm, butuh beberapa bulan untuk sampai sold, walaupun mmm, pada akhirnya habis gitu kan, Kak. mmm, Tapi butuh waktu yang agak panjang nih panjang, dibandingkan mhm, produk lain mhm, gitu. Contohnya, terus di samping itu kita lihat lagi setelah misalnya produknya ternyata nggak habis nih, kita tuh pelajari lagi, oh ternyata kita diskusi di situ, kita mhm, tanyalah yang ini, tanya ini, "Menurut kalian nih baju ini, eee, usia berapa?" Nah, misal kalau mereka udah mmm, bilang, "Ini kayaknya mama deh ini," gitu ya, mmm, mama misal mama yang udah mama banget gitu loh, mmm, maksudnya seperti ada kan mama muda mhm. seperti Mbak Ana gitu Aduh, kan, itu kan seperti atau yang pengen kelihatan muda sama justru yang pengen kelihatan dewasa gitu ya? heeh, nah Heeh, seperti itu kelihatan banget gitu. Nah, dari situ tuh seperti penjualannya yang rada lama itu berarti kita anggap produk tersebut berarti gagal gitu, gagal, berarti tidak sesuai dengan, mmm, karakternya Goneng, masa, mmm, karakter dan Gonegani itu mmm. sendiri gitu.
kalau cara misalnya tadi itu nggak gagal, tadi itu misalnya tidak sesukses itu, apakah caranya misalnya ada produk, oke, langsung influencer sekian, terus dilempar lah, Heeh. atau terus selesai nih sampai laku nggak laku udah selesai, atau enggak ini ada produk 1 bulan ini, 1 bulan lagi bulan ke depan ada lagi influencernya. Caranya kayak gimana tuh? Kayak yang pertama pas launching langsung disebar, atau cara yang kedua sedikit 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 tapi lama gitu panjang? Kalau yang gagal tadi Mm-mm. ya, kalau yang gagal tadi itu kita itu yang jelasnya pelan-pelan ya Kak ya. Kita tuh di 1 tahun itu tuh kita ada namanya masa-masa seperti tempat kita sell gitu loh. Jadi ada waktunya kita sell sendiri gitu loh. Kayak tanggal Karena tanggal kembar. kembar. Tapi dari Gonegani sendiri pun, dari sell pun tuh kita menjaga gitu. Jadi kita tidak ingin brand kita itu dianggap seperti brand yang sering sell gitu loh, diskon dan sebagainya. Kita menjaga hal tersebut. Itu makanya dilihat dari Instagram Gonegani, kita jarang banget tuh ngumumin adanya sell, ada diskon, ini jarang banget gitu loh. Nah itu biasanya ada 2 momen tuh. Momennya itu tuh kalau nggak menjelang Lebaran atau setelah Lebaran atau di akhir tahun. Oke, jadi yang mau belanja produknya Gonegani dengan harga yang coret gitu, mau Lebaran, habis Lebaran dan Desember. Iya, betul banget. Tapi jangan mengharapkan juga ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian menabung hanya untuk menunggu barang sale tersebut. Karena belum tentu barang sale tersebut ada di 3 momen tersebut gitu ya. Benar. Jadi buat customer loyal Gonegani, kalian tetap harus support Gonegani dengan selalu membeli produk terbaru yang launching di Gonegani ya. Betul, karena kalau misalnya nggak di waktu pertama nanti nggak bisa bikin produk Betul baru banget kan, gitu. gitu. Jadi kalau misal pending nanti kan lama lagi gitu kan. Jadi ayo bantu support Gonegani ya. Ikutan live juga nggak sih? Kalau live sih kita ada di TikTok, cuma kita nggak ini banget gitu, termasuk nggak fokus gitu. Instagram live? Kalau Instagram nggak live. Nggak live, jadi Instagram hanya di TikTok. Kalau Instagram kita hanya untuk branding aja. Kalau di TikTok tuh ya udah gitu. Masa kalau ada sisa stok kita baru live di TikTok. Terus selebihnya channelnya berarti hanya Instagram Hanya aja? Instagram aja sih. Hanya Instagram aja. Cuma kita main marketplace gitu. Cuma marketplace itu bukan jadi wadah kita untuk open order, bukan gitu. Tapi pintu utama kita itu emang di website aja. Variasi produk nih, pernah kolaborasi sama siapa aja? Kalau kita kolaborasi itu pernah dengan Ria Ricis. Ria Ricis, terus jarang banget kita kolaborasi ya. Jarang banget, jadi bisa dihitung kolaborasi itu dengan Ria Ricis. Terus pernah dengan Hamidah, itu. Terus pernah dengan siapa lagi ya? Nisa Kuki. Nisa Kuki, ya. Udah 3 itu aja kayaknya. Udah nggak pernah ini. Jadi Gonegani itu kataku bikin produk, foto, habis. Bikin produk, foto, habis. Gitu. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi sendiri itu banyak banget si influencer ngajak-ngajak Gonegani gitu justru kan. Influencer yang ngajakin. Iya, alhamdulillah banget ya teman-teman ya, seperti banyak banget teman-teman influencer yang apresiasi ya. Maksudnya senang gitu loh, Mas, seperti ketika ada teman-teman influencer yang ngajak Gonegani kolaborasi itu menurut aku sendiri itu bentuk dari apresiasi mereka gitu. Karena mereka suka dengan produk Gonegani gitu kan. Itu makanya seperti suatu kebanggaan ketika ada influencer yang mengajak Gonegani untuk kolaborasi gitu kan. Nah, tapi sejauh ini emang Gonegani sendiri itu jarang banget kolaborasi gitu loh. Wow, jadi itu juga salah satu bentuk maksudnya bukan eksklusivitas sih, tapi menjaga brandingnya Iya, betul Gonegani ya. banget. Dan katanya mau ada baju cowok. Sebenarnya udah launching Udah launching ya? Oh, udah launching akhirnya. Jadi Gonegani sendiri itu udah ada Gonegani Men. Gonegani Men baru banget beberapa bulan yang lalu itu baru launching, dan alhamdulillah minatnya juga luar biasa gitu. Cuma ya untuk saat ini karena kita belum ada tim khusus untuk Gonegani Men, jadi ya rada slow dikit gitu ya, karena kita memang lebih fokus ke induknya gitu ya, Gonegani sendiri. Oke, jadi ini adalah produk mencoba-coba juga Iya, ya. mencoba-coba Jangan-jangan gitu. nanti ada Gonegani Kids, Ya Gonegani bisa jadi, Living. bisa jadi ya. Bisa jadi. Untuk next time bisa jadi ya. Tapi insya Allah kedepannya kita ingin coba yang sebelum kids, sebelum living, mungkin kita mau mencoba lebih ke, sekarang itu kan lebih yang lagi hype dan viral itu kan beauty ya. Nah, kita lagi mau coba ke arah beauty dulu gitu. Jadi nanti akan ada lagi
pelan-pelan lagi ya. pelan-pelan gitu ya. Jadi Gonegani itu sendiri, ya alhamdulillah Gonegani itu sifatnya general gitu kan Kak. Jadi mau dibawa kemana aja bisa gitu. Mau Gonegani Men bisa, Gonegani Kids bisa gitu. Karena emang dari brand ini tuh bisa dibilang tuh dia general gitu kan Kak. Jadi nggak ada fokus ke, misalnya biasanya kan ada brand yang emang karena dia hijab gitu kan, jadi harus ngarah ke sana gitu kan. Kalau Oke. Gonegani kan sifatnya umum gitu Oke, kan. sip kalau gitu. Jadi ada penutupnya, ada kejutan apa lagi selanjutnya dari Gonegani? Kejutannya dari Gonegani sendiri, Selain nanti mungkin menuju ke beauty, apakah ada produk ke yang depannya? jelasnya tunggu aja ya. Kalau di Gonegani itu selalu ada produk-produk yang di luar nalar kita gitu Wow, ya. di luar nalar kita. Maksudnya di luar nalar kita maksudnya seperti di luar itu. Di luar nalar. Nanti bajunya kayak gimana, Gan? Enggak, maksudnya luar nalar tuh. Pokoknya out of the box gitu ya. Iya, maksudnya luar nalar itu maksudnya seperti mungkin belum pernah kuliah lihat di tempat lain gitu, Mas, seperti gradasi-gradasi. Iya, ya. Aku baca di beberapa riset katanya gradasi sekarang. Gradasi kan sebelum ada tren gradasi muncul kan Gonegani udah Kayak jaket ini ya, kayak cardigan jaket sini. ini nih coming soon di Gonegani nih. Ih, ada berapa warna? Nih, ini kan insya Allah ada 6 warna. Oke. Ya, nanti itu gradasi perpaduan antara beberapa warna. Insya Allah semua warnanya cantik-cantik. Oke, Pokoknya gitu. ditunggu saja ya teman-teman ya. Ditunggu kejutan lainnya, produk-produk Betul yang banget. di luar nalar. Bahasanya terlalu tinggi Kak, maaf. Tapi pokoknya yang nggak pasaran lah ya. Iya, Ini betul banget. hasil riset dan Betul. mungkin ini ya Bertapa ya Gani ya sampai akhirnya ketemu produk-produk yang Iya, di betul luar banget. dari yang Pokoknya umum. intinya untuk Unik-unik. untuk kepuasan teman-teman itu insya Allah jadi fokus utama Gonegani gitu ya. Oke. Pokoknya intinya kalau ada rasa nggak puas ya kalian bisa sampaikan sarannya gitu. Walaupun kalian bisa DM kalian nggak dibalas tapi itu dibaca insya Allah gitu ya. Jadi untuk kebaikan kita bersama nggak apa-apa gitu ya. Misal nggak puas ini sampaikan. Gitu. Oke, Kita siap. sangat menerima kritik dengan lapang dada. Gitu. Siap kalau gitu. Oke, ditunggu dengan produk-produk selanjutnya ya Gani. Ya, Terima kasih. makasih. Sekali lagi terima kasih banyak buat Modestop yang udah undang Gonegani untuk bincang-bincang hangat. Asik hangat. Ya, gitu. Terima kasih juga buat timnya yang seru-seru dan ramah tamahnya gitu kan. Semoga nggak bosen. Nanti kita undang ke event-eventnya Modestop ya. Ya, Harus datang terus ya. buat teman-teman owner lain, jangan takut ya kalau diundang sama Modestop, mereka baik-baik dan menyenangkan ya. Menyenangkan ya. Jadi harus mau kalau Harus diundang mau ya Modestop kalau ya. diundang sama Modestop harus mau karena kita di sini sistemnya sharing kan Iya. ya Kak ya. Jadi mengalir seperti air aja gitu. Insya Allah nggak ada jebakan kok. Nggak ada kan? Jadi semangat ya buat teman-teman owner lainnya yang belum pernah misal belum baca DM dari Modestop, segera dibaca, segera direspon, datang ya. Kasih lo Gani. Iya. Kita ketemu di event selanjutnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.